Shalom buat kita semua. Sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena sampai pada hari ini Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami, pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, ketika kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing, kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekitar 45 tahun yang silam, ketika saya masih anak sekolah minggu, gereja melalui guru sekolah minggunya, kita disuruh untuk mengumpulkan pakaian bekas, pakaian yang sudah tidak muat lagi, diperuntukkan untuk hepatah. Di sana katanya tempat kumpulan orang-orang yang tidak dapat melihat atau orang buta. Tujuan dari guru sekolah minggu melakukan itu adalah untuk membuat hati kita supaya kita tergerak untuk bermurah hati. Supaya kita tergerak untuk bermurah hati. Di samping itu, kita disuruh bukan hanya mengumpulkan pakaian bekas. Hal yang paling indah adalah ketika kita pergi ke sana untuk langsung memberikannya, dapat melihat perkampungan hepatah. Belum lagi ketika kita disuruh ke Elim, tempat orang yang tidak punya orang tua atau yatim piatu. Jadi gereja dengan programnya, peristiwa itu harapannya adalah mulai dari anak kecil, mulai dari anak sekolah minggu, kita sudah diajarkan bermurah hati. Mulai dari kecil, mulai dari anak kecil, kita sudah diajarkan bermurah hati. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kita harus bermurah hati? Orientasinya adalah Allah bermurah hati kepada manusia dengan memberi anaknya yang tunggal untuk kehidupan kekal bagi manusia yang percaya kepadanya. Bermurah hati kepada semua orang sangat sulit dilakukan, karena kita selalu bertanya, agama apakah dia? Suku apakah dia? Kalau orang Batak berkata, marga apakah dia? Kau kenalkah orangnya? Gereja apakah dia? Atau lain sebagainya. Dengan pertanyaan itu membuat kita jadi malas melakukannya karena banyak tetek bengeknya. Padahal Allah bermurah hati, justru keadaan manusia itu dalam keadaan sengsara akibat daripada manusia itu jatuh ke dalam dosa. Allah bermurah hati, justru keadaan manusia itu dalam keadaan sengsara akibat daripada manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya dengan orientasi tadi, Allah mengharapkan kita, manusia harus bermurah hati
dimanapun kita tinggal dan sama siapapun. Ciri khas orang Kristen sebaiknya dalam hidup ini harus bermurah hati dengan cerminan. Setiap gereja harus mampu bermurah hati dan mengajak jemaatnya untuk melakukan hal demikian kepada masyarakat sekitar, karena kita menginginkan salah satu cara untuk mengenal Tuhan kita dengan kemurahan hati yang ada pada diri kita. Sementara salah satu kecenderungan zaman ini adalah mengajarkan untuk tinggi hati, tidak peduli apa yang dihadapi dan yang terjadi terhadap kawan. Tinggi hati akan membuat tingkat kepedulian kita terhadap sesama akan mempengaruhi pola pikir kita untuk tidak melakukannya, baik itu di tempat pekerjaan, lingkungan kita tinggal, dan lain sebagainya. Untuk itu firman Tuhan mengajak kita untuk bermurah hati, bukan untuk tinggi hati. Karena orang yang bermurah hati, dia akan melakukan sesuatu hal dengan sebuah ketulusan. Karena ketika dia melakukannya, bukan hanya untuk manusia, tetapi kepada Tuhan. Ketika dia melakukannya, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita bermurah hati kepada semua orang, yang terlintas dan tergambar dalam diri kita, pikiran kita adalah wajah dan rupa Allah sendiri. Karena apa? Dalam Matius 25 ayat 40 Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya segala yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sesungguhnya segala yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, wajah dan rupa Allah lah ada pada diri seseorang itu, dan dengan hal itu tidak ada lagi alasan untuk tidak bermurah hati dalam hidup ini. Untuk itu, mari kita bermurah hati dalam kehidupan ini yang tidak mengenal siapa orangnya. Dan hal itu kita mulai dari lingkungan kita. Mari kita bermurah hati dalam kehidupan ini yang tidak mengenal siapa orangnya, dan hal itu kita mulai dari lingkungan kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami bermurah hati, berorientasi. Ketika Engkau bermurah hati kepada manusia, anak-Mu yang tunggal, Kau beri untuk kehidupan kekal untuk kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami bermurah hati. Kami mulai dari lingkungan kami, keluarga kami. Biarlah kami Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat bermurah hati, karena orang banyak akan melihat Engkau hadir dengan kami bermurah hati. Untuk itu Tuhan, pimpin dan ajar kami untuk selalu bermurah hati dalam kehidupan kami. Untuk itu, berkati Tuhan jemaat-Mu ini, berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati
setiap langkah mereka, setiap aktivitas mereka. Biarlah jemaat-Mu ini selalu bersukacita karena Engkau membuat jemaat-Mu ini bermurah hati dalam kehidupannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, marilah kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.